Timun Emas, gadis pemberani dari desa lereng gunung. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang gadis kecil bernama Timun Emas bersama ibunya, Ibu Sarni, dalam kehidupan sederhana namun penuh kasih sayang. Timun Emas adalah gadis berusia 9 tahun yang berkulit sawo matang, berambut hitam panjang, serta dikenal oleh warga desa sebagai anak yang cerdas, ceria, dan berani menghadapi tantangan. Suatu pagi yang cerah saat embun masih membasahi dedaunan, Ibu Sarni menceritakan kepada Timun Emas tentang asal-usul kelahirannya yang melibatkan perjanjian dengan raksasa jahat bernama Buto Ijo. Ibu Sarni dengan berat hati menjelaskan bahwa ia pernah memohon kepada Buto Ijo agar diberi seorang anak, dan sebagai balasannya, Timun Emas harus diserahkan saat beranjak remaja. Meskipun hatinya diliputi rasa takut, Timun Emas yang berhati besar dan berjiwa pemberani, bertekad untuk melindungi dirinya dan tidak menyerah pada nasib begitu saja. Dengan penuh harapan, Ibu Sarni memberikan kepada Timun Emas sebuah kantong kecil berisi 4 benda ajaib, biji mentimun, jarum, garam, dan terasi yang diharapkan dapat menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, bumi bergetar dan suara menggelegar dari kejauhan menggema, karena Buto Ijo yang berukuran raksasa dan bermata merah menyala, datang untuk menagih janji. Timun Emas segera berlari ke arah hutan perbatasan dengan membawa kantong ajaibnya, sementara Buto Ijo mengejar di belakangnya dengan langkah-langkah besar yang mengguncang tanah. Ketika jarak mereka semakin dekat, Timun Emas menaburkan biji mentimun di tanah, sehingga tumbuhlah belukar mentimun yang sangat lebat dan membelit kaki Buto Ijo hingga membuatnya terhambat. Namun dengan kekuatannya yang luar biasa, Buto Ijo berhasil menerobos belukar itu, sehingga Timun Emas harus melanjutkan pelariannya sambil memikirkan siasat berikutnya. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas melemparkan jarum dari kantong ajaibnya ke tanah, lalu seketika berubah menjadi hutan bambu tajam yang menusuk tubuh Buto Ijo hingga membuatnya mengerang kesakitan. Meski terluka parah, Buto Ijo tetap berusaha mengejar Timun Emas dengan penuh kemarahan, sehingga Timun Emas harus menggunakan benda ajaib ketiganya yaitu garam. Ia menaburkan garam di tanah yang kemudian berubah menjadi lautan luas yang dalam, memaksa Buto Ijo untuk berenang dengan susah payah agar bisa tetap mengejar. Saat melihat Buto Ijo masih bertahan dan hampir mendekatinya, Timun Emas dengan cerdas melemparkan terasi ke lautan, yang seketika membuat air mendidih panas dan berbau busuk hingga melumpuhkan sang raksasa. Akhirnya, Buto Ijo tenggelam dan hilang di telan lautan mendidih, sementara Timun Emas yang kelelahan berlari kembali ke desa dan disambut pelukan hangat penuh rasa syukur dari Ibu Sarni. Masyarakat desa yang mendengar keberanian Timun Emas merasa bangga dan mengangkatnya sebagai simbol keberanian, kecerdikan, dan kasih sayang terhadap keluarga. Setelah kejadian itu, desa di kaki Gunung Merapi menjadi tempat yang damai dan sejahtera, karena tidak ada lagi ancaman dari makhluk jahat yang mengganggu mereka. Timun Emas pun tumbuh menjadi gadis remaja yang semakin bijaksana, dan banyak anak-anak desa yang menjadikannya teladan dalam bertindak cerdas dan berani. Setiap musim kemarau tiba, saat langit membiru tanpa awan, warga desa akan berkumpul untuk menceritakan kembali kisah kepahlawanan Timun Emas kepada anak-anak mereka. Melalui kisah ini, kita diajarkan bahwa dengan keberanian, kecerdasan, dan cinta kepada keluarga, kita mampu menghadapi rintangan seberat apapun yang menghadang jalan hidup kita.